Welcome back in my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 Universitas Negeri Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, Senin 4 Maret, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 7A di SMP Negeri 2 Marisa dengan materi penyajian data dan model pembelajaran problem basic learning terintegrasi dengan diferensiasi. Silakan menyaksikan. Sebelumnya saya telah melakukan tes diagnostik sebagai materi prasyarat yang akan saya ajarkan. Nah, tes diagnostik itu dalam bentuk pretest. Pada level kesiapan belajar murid, mereka dikelompokkan dengan tingkat kesiapan belajar yang sama. Nah, hasil pemetaan itu dibagi 3 kelompok. Kelompok A, murid yang telah memahami bagaimana proses atau keseluruhan proses pengelolaan data. Kelompok B, murid yang telah cukup memahami bagaimana proses pengelolaan data. Dan kelompok C, murid yang masih kesulitan memahami tahapan pengelolaan data, sehingga pada materi selanjutnya mereka akan duduk sesuai dengan kelompok yang didapat dari tes diagnostik. Assalamualaikum. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dalam hati ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Sebelum berdoa, duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dilakukan dengan khusyuk. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akan cek kehadiran dulu, siapa yang tidak hadir? Semua, Bu. Oke, alhamdulillah. Berarti semuanya dalam keadaan sehat ya, hadir semua. Semoga hari ini kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa fit untuk belajar. Oke, masih semangat anak-anak? Masih. Oke, coba siapkan diri dulu. Lihat ke meja kerapian, diperiksa-periksa. Apa sudah cantik? Senyum ya, senyum. Asik. Oke? Oke. Kita tepuk semangat dulu supaya lebih semangat untuk belajarnya hari ini. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, yang kemarin? Tentang apa? Populasi dan sampel. Bukan sampel, sampel. Populasi dan
sampel. Oke. Jadi materi hari ini berhubungan dengan populasi dan sampel, tapi materinya tentang penyajian data. Oke, kita lihat ya. Data. Kita lanjut ke pertanyaan pemantik. Kita lihat. Di sini ada pertanyaannya. Pernahkah kalian melihat daftar hadir di kelas? Daftar siswa ya? Oke, pernah. Bagaimana cara Bu Guru mengisi daftar hadir tersebut? Oke, iya benar. Dengan menyebut nama atau memanggil nama kalian, lalu mengisinya ya. Oke. Nomor 3, tahukah kalian bahwa data tersebut dapat diubah ke dalam bentuk diagram batang? Oke, belum. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan bagaimana itu penyajian data dalam bentuk diagram batang dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran berdiferensiasi, murid diharapkan dapat menyelesaikan, mengumpulkan, menyajikan data, dan menginterpretasi data dengan menggunakan histogram dan diagram lingkaran dengan tepat. Jadi, ini tujuan kita hari ini ya. Oke. Kita lanjut ke penilaian untuk hari ini. Tetap ada penilaiannya seperti biasa. Nih. Ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, lanjut anak-anak. Nah, sekarang perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Jadi diperhatikan baik-baik videonya ya. Nah, Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kita akan belajar penyajian data. Pada pembahasan kali ini, kakak akan menjelaskan apa itu data dan cara menyajikan data ke dalam bentuk tabel ataupun diagram. Sebelum masuk materinya, adik-adik jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel kakak ya. Adik-adik, apa sih data itu? Nah, data adalah informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, data ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang diamati. Data dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada data kuantitatif. Nah, jadi data kuantitatif ini berbentuk angka atau bilangan. Nah, yang kedua ada data kualitatif. Kalau data kualitatif, datanya itu bukan berupa angka ataupun bilangan. Enggak. Nah, contohnya nilai ulangan matematika. Nah, selanjutnya kita masuk ke kolom frekuensi. Kalau kolom frekuensi kita tuliskan angkanya atau Kalau kolom frekuensi, kita tuliskan angkanya atau jumlahnya. Yang mendapatkan nilai 6 yaitu ada 8 anak. Kita tulis 8. Kemudian yang mendapat nilai 7 ada 8 juga. Kita jumlahkan semuanya, total ada 30 anak. Nah, adik-adik, ini cara menyajikan data ke dalam bentuk tabel.
horizontal yaitu berat badan. Selanjutnya kita buat skalanya. Ingat, skalanya itu harus sama ya, kelipatannya sama dan jaraknya itu sama. Di sini kakak menggunakan kelipatan 2. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Jaraknya itu kelipatan 2 semua. Kemudian berat badannya itu ada berat badan 39 kilo, 40, 41, 42, dan 43. Langkah berikutnya kita masukkan data berat badan tersebut ke dalam diagramnya. Yang pertama, berat badan 39 kg yaitu ada 6 anak. Nah, berarti kita buat titik di sini. 39 kilo ada 6 anak. Kemudian kalau 40 kg, siswanya itu ada 10 anak. Ketika membuat titiknya itu harus lurus ya, sesuai dengan jaraknya. Kemudian kalau 41 kg ada 12 anak, yang 42 kg ada 8 anak, dan yang 43 kg ada 14 anak. Nah, setelah semua data itu kita masukkan ke dalam diagram garis, langkah selanjutnya yaitu kita hubungkan titik-titiknya. Kita hubungkan sehingga tampak seperti ini. Nah, adik-adik, jadi ini cara menyajikan data ke dalam Dari tayangan video yang tadi, apa yang dapat kalian gali atau dapat informasi dari tayangan tadi? Oke, silakan. Data adalah suatu informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan. Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Ada lagi selain itu? Saya Bu. Oke, silakan Akmal. Penyajian data ada 2, tabel dan diagram. Oke, tabel dan diagram. Berikan aplaus. Terima kasih. Berarti informasi yang didapat tadi, yang pertama pengertian data. Yang kedua, bagaimana cara mengumpulkan data. Ada 3 ya. Itu lembar observasi. Ada apa lagi? Observasi, wawancara, observasi dengan angket. Terus untuk penyajian data ada berapa tadi? 2. Oke, dalam bentuk apa? Tabel dan diagram. Oke, tabel dan diagram. Nah, setelah itu ada pertanyaan dari materi yang itu, yang tadi, atau video yang Ibu tayangkan tadi? Ada yang tidak dimengerti atau sudah jelas dari tayangan tadi itu? Ada? Jelas ya? Oke, lanjut ke pembagian kelompok. Pembagian kelompok kemarin itu berdasarkan tes diagnostik yang kemarin, persiapan belajar kalian. Jadi silakan kelompok A bergabung dengan kelompok A, kelompok B bergabung dengan kelompok B, kelompok C ada 2 ya, ada C1 sama C2. Silakan. Oke, kelompok A ini. Ambil. Kelompok B. Ini identitasnya ya. Terus C1, C2, kasih bagus. Oke. Oke, ini alat dan bahan. Ibu sudah siapkan. Silakan bekerja sama ya. Tadi ada penilaian. Nih. Ambil mister kalian, ATK-nya kalian ada? Mister? Oke, sudah. Oke, ini untuk lembar LKPD-nya, silakan baca sesuai petunjuk ya yang ada di situ. Silakan dipilih penyajian datanya bisa diambil dalam bentuk tabel, bisa diambil dalam diagram, terserah. Ini C1. Ada bahan ajar di situ ya, di belakang ada bahan ajarnya. Dan ini untuk C2. Tidak ada hektarnya. Ini C2-nya. Dan ini untuk kelompok B. Silakan dibaca, ada LKPD dan ada bahan ajar di belakang. Silakan. Ada data di situ untuk kelompok B. Nah, ini ada LKPD-nya, baca tujuan pembelajarannya, sama dengan tadi Ibu sajikan melalui pembelajaran berdiferensiasi dan seterusnya. Nah, ini petunjuk kegiatan kalian. Siapkan bahan dan alat yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, atau diagram lingkaran. Nah, disuruh pilih yang mana yang kalian
pahami yang menurut kalian, kita ambil yang ini, itu ya. Terus ini DP data berat badan siswa. Oke, paham sayang? Siap? Oke, silakan dikerjakan bersama-sama ya. Oke, untuk kelompok C2, ini lembar kerja kalian. Di sini dibaca dulu ya. Nah, jangan lupa tulis nama. Ini tujuan pembelajarannya seperti yang tadi dipaparkan. Dan ini siapkan bahan dan alat. Nah, tadi Ibu sudah perhatikan ada alat dan bahannya ya, dan gunting. Terus disuruh pilih mana yang diambil dalam bentuk tabel atau diagram. Diagram itu ada 3, diagram garis, diagram batang, sama lingkaran. Paham? Oke? Silakan dipilih ya. Tabel boleh, diagram apa saja yang menurut kalian paham. Oke, sayang? Dan ini ada LKP bahan ajarnya kalau tidak mengerti. Ibu yang bagaimana tabel? Nah, Ibu sudah sajikan. Ini panduan kerjanya ya. Bisa ambil tabel ini. Terus diagram batangnya seperti ini. Ini diagram garis. Oke, sayang? Nah, terus ada lingkaran. Ini bentuk lingkarannya. Oke, sayang, ini bentuk diagram lingkaran. Bisa? Bisa, sayang? Oke, silakan dikerjakan. Kerjakan sama-sama ya. Jangan lupa tulis nama di LKPD. Terus simpan dulu HP-nya, nanti sebentar ada tes akhir HP-nya. Oke, ini alat dan bahan ya untuk kelompok C1. Oke, sayang. Ada gunting? Oh, ada gunting di situ. Baca LKPD-nya. Nih. Ini lembar kerja ya. Tulis nama, jangan lupa. Tulis nama anggotanya. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya dan ada alur tujuan pembelajaran. Nah, ini ada petunjuknya. Siapkan bahan dan alat dan bahan dan seterusnya ini ya. Terus kedua, bacalah baca di situ ketentuan penyajian data di bawah ini sebelum mengerjakan tugas. Jadi dibaca ya, panduannya di belakang. Ini soalnya. Ini soal nilai ulangan di kelas 7. Ini panduan lembaran kerja. Bisa ambil dalam bentuk tabel. Kan ada berapa penyajian data tadi? Ada 2 ya, dalam bentuk tabel dengan diagram. Diagram ada berapa? 3. 3 atau berapa? Oke, 3. Ada diagram apa? Diagram Batang, oke, lingkaran, diagram garis dan diagram. Iya, jadi silakan yang menurut kalian paham. Ibu, aku cuma suka tabel. Kita di kelompok sudah ini bentuk tabel, boleh. Ini tabelnya. Silakan dipilih yang tabel mana mau digunakan. Ada tabel kontingensi, ada tabel distribusi frekuensi, dan ada tabel baris dan kolom. Terus ada namanya diagram. Nah, ada diagram batang, ada diagram garis. Terus ada diagram lingkaran. Silakan mau pilih yang mana. Yang mudah ya. Oke, cintaku, I love you. Kelompok A sama, ini datanya diambil. Ini data dari jumlah siswa ya, jumlah siswa yang ada di SMP negeri. Nah, karena kita ada 6 kelas, berarti ini kelas 7A, kelas 7B, ada 8A, dan seterusnya. Jadi dibuat dulu seperti apa, baru dikerjakan. Oke? Serah? Iya, gambar saja, ikut situ. Iya, di sini saja. Gak ada Mister Ngoni. Ya, tidak apa. Kas keluar itu, ambil spidol. Jangan takut. Kita lihat datanya ya. Itu 70 terus
75. Oke, silakan. Iya. Terus habis 75 80 tidak ada kayaknya. Coba lihat kalau ada 80 di situ. Nono. Tidak ada, berarti langsung ke 85 ya. Baru geser 100. Kasih gaga, kasih rapi. Oke, kalian pilih tabel atau ini dipilih tabel. Oke, nilainya kalau nilai 45, jumlahnya yang dapat nilai 45 berapa? 1. Oke, ini 55? 2. Oke, pintar. Jadi sudah ditotalkan jumlahnya ya, ada 15 orang. Oke, terima kasih. Oke, untuk kelompok C1 memilih apa? Diagram garis. Sudah baca datanya ada di sini? Oke, silakan dilanjutkan. Diagram garis. Jadi yang titik-titiknya ini dihubungkan ya? Oke, silakan. Kecil saja yang kecil. Ada yang kecil. Gunting saja, tidak apa. Oke. Yang perempuan warna kuning kan? Nah. Oke, taruh di situ. Iya. Taruh di situ keterangan Nono. Di situ itu perempuan. Apa itu 14? Boleh itu. Ambil yang lain nah. Oke, lanjut ke setelah dikerjakan ini ya. Oke, jadi sudah siap untuk presentasi ya? Boleh? Siap untuk dipresentasikan hasil karya kalian? Siap? Oke, mempresentasikan hasil kerja silakan Ibu kasih kesempatan untuk kelompok A. Apa sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya? Siap. Silakan. Di sini saja, tidak usah di depan. Di sini saja di kelompoknya ya. Assalamualaikum. Jadi berdasarkan LKPD yang kami dapat, kami mendata jumlah murid di SMP Negeri 2 Marisa. Kami mengambil dua jenis penyajian data, yaitu bentuk tabel dan diagram. Diagram apa? Diagram batang. Dan data yang ada di sini kami ambil dari LKPD. Jadi kelas 7A, jumlah murid perempuan ada 16 dan laki-laki ada 16 dan seterusnya. Dan ke diagram batang kami memberikan simbol kalau perempuan warna kuning dan laki-laki warna orange. Jadi kelas 7A memiliki 16 siswi perempuan dan memiliki data laki-laki 16 berjumlah 16 orang. Oke, dan seterusnya. Oke, terima kasih. Terima kasih, berikan aplaus untuk kelompok A. Kelompok B. Silakan, siapa yang menyajikan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami memilih diagram batang. Di sini ada berat badan 15 kg ada 6 siswa, 18 kg ada 5 siswa, 20 kg ada 5 siswa, 22 kg ada 7 siswa, dan 24. Oke, kita lanjut untuk ke kelompok C1. Karena C1 ada 2, berarti diberikan kesempatan untuk kelompok C1 dulu ya. Oke, silakan.
diagram yang kami ambil yaitu diagram garis. Dari data yang kami temukan, data nilai ulangan kelas 7 SMP Negeri 2 Marisa sebagai 90, 95, dan 100. Nah, murid yang mendapatkan nilai 45 hanya ada 1 orang. Murid yang mendapatkan nilai 55 ada 2 orang. Murid yang mendapatkan nilai 60 ada 1 orang. Murid yang mendapatkan nilai 65 ada 1 orang. Murid yang mendapatkan nilai 70 ada 2 orang. Murid yang mendapatkan nilai 75 ada 1 orang. Murid yang mendapatkan nilai 85 ada 3 orang. Murid yang mendapatkan nilai 90 ada 2 orang. Murid yang mendapatkan nilai 95 ada 1 orang. Dan murid yang mendapatkan nilai 100 hanya ada 1 orang. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami memilih penyajian data, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Data yang kami dapatkan adalah data dari nilai ulangan kelas 7 SMP Negeri 1 Limboto. Di sini kami menemukan bahwa ada nilai 45, nilai 55, nilai 60, 65, 70, 75, 85, 90, 95, dan 100. Siswa yang mendapatkan nilai 45 berjumlah 1 orang. Siswa yang mendapat nilai 55 terdapat 2 orang, nilai 60 1 orang, 65 1 orang, 70 2 orang, 75 1 orang, 85 3 orang, 90 2 orang, 95 2 orang, dan nilai 100 ada 1 orang. Sekian, terima kasih. Oke, ada Assalamualaikum. kelompok lain untuk C2? Tidak, jelas ya. Jadi diambil dalam bentuk tabel. Mereka tidak mengambil diagram, tapi dalam bentuk tabel. Oke, terima kasih untuk kelompok C2. Berikan aplaus kepada mereka. Ibu memberikan refleksi, Ibu akan memberikan tes akhir, tapi ini masing-masing orang ya. Jadi silakan menggunakan HP masing-masing. Ini tes akhir menggunakan word wall. Oke, ini yang bisa menjawab tadi untuk pemahamannya di yang pertama, terus yang kedua, dan seterusnya Farel. Terima kasih. Oke, semua terbaik. Oke.
terakhir sudah diselesaikan, kita lanjut ke refleksi. Silakan juga menggunakan HP, tapi ini aplikasinya menggunakan Mentimeter. Ini linknya, silakan